Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa hari ini Ahad pekan keempat kajian kita tentang adab dan akhlak dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu kitab yang memuat hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan asar, ya, ucapan dan perkataan para salaf terdahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga generasi berikutnya yaitu tabi'in, dan generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-137, yaitu al-bukhl, kikir, pelit, dan sudah kita jelaskan panjang lebar tentang apa itu kikir, apa itu bakhil, dan hadis-hadisnya juga sudah kita baca semuanya, yaitu hadis nomor 281, 282 dan 283. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab berakhlak mulia bila memahami agama Islam. Berakhlak mulia bila memahami agama Islam. Di awal bab sudah kita bahas apa itu akhlak yang mulia, ya, contoh-contohnya, kayak gitu, contoh akhlak yang mulia, begitu juga contoh-contoh akhlak yang tercela. Nah, di sini penulis rahimahullah taala membawakan bab berakhlak mulia bila memahami agama. Artinya para bapak sekalian, semakin luas keilmuan seseorang, itu akan membantunya untuk memiliki akhlak yang mulia, dan itu sahih. Semakin luas ilmu agamanya, semakin dalam ilmu agamanya, semakin mempermudah dia untuk berakhlak mulia. Bagaimana tidak dengan ilmunya dia mengetahui, oh ini keutamaan akhlak ini, akhlak itu, akhlak ini, akhlak itu, dan ini keburukan akhlak tercela ini, dan seterusnya. Berarti semakin jauh seseorang itu dari agama, ya, semakin jauh pula dari akhlak yang mulia. Dan itu sunnatullah, sunnatullah yang akan terus berlalu sampai hari kiamat. Maka hendaknya kita, ya, menambah
ilmu agama kita. Dengan demikian insya Allah akan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki akhlak mulia, ya, akhlak yang karim. Nah, di sini hadis nomor 284. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi mengabarkan kepada kami dari Salih bin Khawwat bin Jubair, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Salih, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil laili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rajula, sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia. Ya, insyaallah. Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia akan mendapatkan derajat orang yang bangun di waktu malam untuk sholat lain. Saya ulangi, sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia akan mendapatkan derajat orang yang bangun di waktu malam untuk sholat malam atau sholat lain. Masya Allah, ya, di sini Rasulullah SAW menyandingkan antara orang yang memiliki akhlak mulia, ya, dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud. Berarti kalau antum nih memiliki misalnya satu saja akhlak mulia dan kuat di hati dan di di perilaku, maka seakan-akan antum sholat malam sepanjang malam, sholat lain, sholat tahajud sepanjang malam. Apalagi seseorang memiliki akhlak mulia yang banyak, jujur, amanah, berbakti sama orang tua, ya, kemudian apalagi amanah dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Ini kalau seorang punya akhlak-akhlak yang mulia seperti ini semakin banyak, maka semakin banyak pula, ya, seakan-akan dia sholat tahajud sepanjang malam. Sepanjang malam itu dari Isya sampai subuh. Ini keutamaan akhlak mulia. Dan dulu sudah kita bahas lah, ya, tentang keutamaan akhlak yang mulia ini. Di antaranya adalah tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba di akhirat nanti kecuali apa? Akhlak mulia. Dan banyak banget yang dulu sudah kita bahas di hadis-hadis tentang keutamaan akhlak yang mulia. Nah, di sini subhanallah, ya. Dan perlu antum ketahui tentang keutamaan qiyamul lail. Qiyamul lail ini amalan yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, afdhalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Masya Allah, ya. Berarti ranking pertama keutamaan salat adalah salat wajib, salat 5 waktu itu, ya. Kemudian di bawahnya adalah qiyamul lail.
kemudian sholat-sholat yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan qiyamul lail. Ya, insyaallah. Dan qiyamul lail ini para bapak sekalian, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Ya, da'us shalihin. Ya. Salat tahajud ini, salat qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Berarti mereka orang-orang salaf terdahulu itu setiap hari tahajud qiyamul lail. Apalagi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Pernah suatu saat Nabi itu telat bangunnya karena sakit, ya, karena meriang atau bagaimana. Bangun-bangun adzan subuh. Karena pentingnya sholat tahajud ini, beliau SAW mengqadha'nya di waktu siang, di waktu duha, sebelum sholat duha, 12 rakaat. Yang beliau SAW sholat berapa rakaat? Ya mulai 11. Kalau beliau mengqadha'nya di siang hari menjadi 12. Kenapa? Karena witirnya jadi genap. Yang biasa antum witir misalnya 3 rakaat di waktu malam itu, tapi ada uzur, antum nggak sholat qiyamul lail witir, itu bisa mengqadha'nya di siang hari di waktu duha, tapi genap 4 rakaat. Kalau biasa antum 1, berarti 2 rakaat. Itu caranya, ya. Masya Allah. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini khusus bagi orang yang terbiasa qiyamul lail atau sholat witir. Tapi kalau nggak biasa, ya ngapain diqadha' ya? Biasanya juga enggak kok, ngapain diqadha' gitu. Tapi ini sebagian ulama mengatakan ya bagi orang-orang yang biasa sholat malam atau witir. Maka kalau meninggalkannya karena udzur, diqadha' di waktu siang. Ya, di waktu siang. Di waktu duha itu, sebelum sholat duha, sholat qiyamul lail. Ya, dan Rasulullah SAW karena pentingnya sholat ini melakukan itu, pernah melakukan itu. Bahkan kata Nabi SAW, sholat qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya, masya Allah, tahajud itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita, orang-orang salaf. Mereka itu kalau telat ya, nggak sholat malam, itu pasti ada sesuatu yang ada sesuatunya. Biasanya respon mereka itu, wah ini kayaknya siang kemarin itu berbuat maksiat. Itu langsung mereka itu, masya Allah ya, teliti gitu. Malam nggak bisa qiyamul lail, itu pasti ada sesuatunya. Kenapa nggak bisa sholat malam? Oh, berarti kemarin berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan memang seperti itu. Ya, kalau kita berbuat maksiat di siang hari, itu malamnya berat banget sholat malam. Atau sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat duha, dan sholat-sholat yang lain. Bahkan mungkin sholat wajibnya pun telat-telatan atau nggak ke masjid misalnya. Pasti ada sesuatu di situ. Kenapa? Maksiat. Karena maksiat itu menghalangi ibadah kepada Allah. Menghalangi. Terasa berat bangun malam setengah jam sebelum subuh, itu beratnya gak ketulungan kan begitu. Masya Allah. Tapi kalau kita menjauhi maksiat, insya Allah ya, ibadah-ibadah yang lain mudah dan gampang. Dan memang Allah mudahkan itu. Dan aku bisa merasakan sendiri. Antum ini hari-hari ini maksiat banyak. Ana yakin antum akan malas ibadah, malas sholat, apalagi sholat malam. Bisa dipastikan. Tapi kalau hari-hari ini jauh dari maksiat, insya Allah bantu antum ya untuk bisa sholat malam. Insya Allah ya. Ini jadi keutamaan qiyamul lail itu luar biasa, ya. Luar biasa.
besar sekali pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memiliki akhlak mulia cukup banyak sekali Pak ya. Dan antum semua sudah tahu amanah termasuk ya, jujur, sidq ya, kemudian dermawan termasuk akhlak yang mulia. Maka orang-orang seperti ini seakan-akan dia setiap hari sholat malam sepanjang malam, tahajud setiap malam. Masya Allah, ini keutamaan akhlak yang mulia. Masya Allah ya. Qiyamul lail, kalau kita sholat malam gitu ya, sholat malam, tahajud, tarawih, apa bedanya? Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Kalau sholat malam yang mulai, apa bedanya dengan tahajud? Kalau qiyamul lail itu sebelum tidur, kalau tahajud setelah tidur. Kalau tarawih Ramadan ya, kalau tarawih di Ramadan itu perbedaannya. Sebenarnya ya sama. Makanya tarawih itu namanya qiyamul lail kan ya. Qiyamul lail tarawih. Kenapa? Karena dikerjakan sebelum tidur. Kalau setelah tidur namanya tahajud ya. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kandungan hadis, makna hadis. Dalam hadis ini terdapat penjelasan akan keutamaan yang besar bagi pemilik akhlak yang mulia. Karena orang yang melaksanakan sholat malam, dirinya bersungguh-sungguh dalam melawan keinginannya. Betul. Keinginan kita ya tidur terus kan gitu, tidur terus. Ya, apalagi setengah jam sebelum subuh itu, masya Allah ya, tidur yang paling berkualitas ya di jam-jam itu. Setengah jam sebelum adzan subuh itu tidur yang paling enak ya, paling lezat gitu. Nah, ini ujian. Kemudian kita lawan semua itu, kita bangun dan bangun. Nah, begitu ya. Demikian pula orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ia bersungguh-sungguh meninggalkan tabiat dan akhlak yang buruk. Maka keduanya sama dalam kedudukan. Sholat malam melawan keinginan yaitu tidur. Begitu juga akhlak mulia ini melawan tabiat akhlak yang buruk. Karena jiwa kita itu selalu pinginnya itu ya akhlak yang buruk, ya akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, ya tidak amanah, tidak jujur, sombong, bakhil. Itu nafsu itu mengajak akhlak-akhlak seperti itu, dan kita lawan itu, ya, dan ini adalah bentuk kesabaran, ya bentuk kesabaran. Karena di antara bentuk sabar adalah yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya, sabar dalam melaksanakan amal sholih dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena melaksanakan amal sholih itu berat ya? Berat banget. Kemudian meninggalkan maksiat berat ya? Apalagi berat juga. Sama-sama memerlukan kesungguh-sungguhan dalam melawan itu semua. Makanya Pak ya, kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu Pak, kata Nabi SAW, surga itu diliputi oleh al-makarih. Apa al-makarih? Al-makarih itu hal-hal yang tidak menyenangkan.
hal-hal yang tidak cocok dengan hawa nafsu, itu surga. Ya. Wa huffatin naru, dan neraka itu diliputi bisyahawat, diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan, yang cocok dengan syahwat dan hawa nafsu. Iya, kita sholat berjamaah subuh ini berat, ya berat. Karena ini jalan menuju surga. Ya, ngaji seperti ini pun demikian berat, ya, karena jalan menuju surga. Begitu juga meninggalkan maksiat dan dosa. Maksiat cocok semua dengan hawa nafsu. Maka perlu kesabaran ya, dan kesungguh-sungguhan. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh melawan tidur tadi itu kan perlu perjuangan yang keras, apalagi baru belajar gitu ya, baru belajar, maka berat sekali. Ya. Maka di sini sama dengan orang yang meninggalkan tabiat dan akhlak yang buruk. Maka dua-duanya memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang ini akhlaknya baik plus sholat malam setiap malam, ya sudah komplit, kebaikan di atas kebaikan. Ya. Nah, para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan hadis nomor 285. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, Sami'tu Aba Hurairah yaqul, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faquhu. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa di sini Abu Qasim? Abul Qasim, kunyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim, Abu Qasim lah bahasa kita, Abu Qasim. Kenapa kunyah beliau Abul Qasim atau Abu Qasim? Karena anak pertama beliau namanya Qasim, yang wafat masih kecil itu. Termasuk Ibrahim kan gitu, anak lakinya itu ya Qasim dan Abdullah, dan dua-duanya ya meninggal di waktu kecil ya, waktu kecil. Dan ketika anak laki-laki beliau meninggal dunia, orang-orang kafir musyrikin itu senang. Senangnya kenapa? Senangnya kenapa? Karena nggak ada keturunan. Karena anak laki-laki itu kan apa? Anak laki-laki kan akan dinisbahkan kepada bapaknya kan ya. Misalnya Muhammad bin Musabbi. Kalau anak perempuan kan enggak, kan artinya keturunan akan terputus gitu kan, akan terputus. Makanya berkaitan dengan surat apa itu? Inna a'tayna, bukan. Aktar terputus. Inna a'tayna al-kautsar. Bukan. Gimana ayatnya? Inna a'tayna al-kautsar kan? Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat yang berkaitan dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Senang ketika anak laki-lakinya Rasul meninggal dunia dengan mengatakan terputus, Muhammad terputus. Masya Allah, Muhammad terputus. Kemudian Allah
Allah bantah ya perkataan mereka dengan bahwa Nabi itu akan terus disebut namanya meskipun tidak ada anak laki-laki yang disandarkan kepada beliau, tetapi nama beliau selalu ada di hati manusia dan selalu terdengar ya di telinga-telinga manusia. Ya, apa? Setiap hari kita menyebut nama beliau kan? Sholawat dalam sholat, dalam adzan, qomat, apalagi itu. Masya Allah, setiap hari berapa ratus kali kita menyebut nama beliau. Berarti kan tidak terputus kan? Tetap nama beliau disebut-sebut oleh manusia, khususnya kaum muslimin, nggak terputus. Ya, meskipun orang-orang musyrikin itu mengatakan terputus, tapi bagi Allah tidak. Ya. Tapi di sini aku mendengar kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini kunyah namanya Pak ya. Kunyah itu panggilan. Dan biasanya diambil dari anak pertama. Ya, anak pertama misalnya Ahmad, berarti antum Abu Ahmad. Jadi kunyah itu bukan nunggu kalau antum udah jadi Pak Ustadz, enggak, atau jadi ulama, enggak. Ini syiar ini ya. Jadi abu itu syiar, bukan apa ya? Bukan pemberian ya seseorang ketika sudah punya tingkat keilmuan tinggi, bukan. Semua orang bisa, bahkan belum menikah pun bisa nggak berkunyah itu? Bisa. Belum punya anak, tapi mengkunyahkan diri sendiri boleh nggak? Boleh. Bahkan masih anak-anak pun boleh kita memberikan kunyah kepadanya. Jadi salah ya sebagian orang itu menuduh orang-orang yang pakai abu-abu ini tuh kayaknya udah harus yang sudah kalau jadi ulama, jadi ustaz. Ini syiar Islam. Belum menikah saja boleh, gak punya anak pun boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kita nggak punya anak nih, ya sudah saya punya Abu Muhammad, meskipun tidak punya anak, boleh. Aisyah punya anak nggak? Ibunda kita, istri Nabi SAW, Aisyah punya anak nggak? Dia tahu nggak punya, tapi dia punya kunyah Abu Abdurrahman atau Abu Abdullah. Punya kunyah. Ya, Masya Allah. Bahkan Nabi pernah ya memberikan kunyah kepada anak-anak. Ya, Masya Allah. Jadi kunyah itu syiar Islam. Dari zaman Nabi SAW itu sudah syiar, betul-betul syiar. Jadi sekali lagi ya menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa kalau abu-abu itu kalau sudah jadi ulama bahwa enggak, salah itu. Ya, bahkan nggak punya anak pun boleh, belum menikah pun boleh, bahkan anak-anak pun boleh. Ya, Insya Allah itu namanya kunyah. Berarti kalau bapak ingin punya kunyah, ya ambil dari nama anak yang pertama. Ya, jangan malu-malu ya, Ini syiar kok, nggak masalah. Baik, kita lanjutkan. Aku mendengar Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama Islam, memahami agama. Sebenarnya Pak ya, makanya kata pepatah, akhlak itu muamalah. Ad-dinu muamalah. Ini pepatah ya, kata Arab. Ad-dinu muamalah. Agama itu muamalah. Ya, muamalah yang baik kepada sesama manusia. Ya. Jadi Islam itu Masya Allah akan terlihat dari akhlaknya. Meskipun barangkali agamanya itu ibadahnya biasa gitu ya, cukup sholat, terus sholat 5 waktu, sholat puasa Ramadan, terus zakat ya. Amalan-amalan yang inti saja dia laksanakan, yang wajib-wajib, tapi amalan-amalan sunnah dia tinggalkan. Tetapi kalau dia memiliki akhlak yang mulia, itu orang sudah menganggap dia memiliki agama yang bagus. Jujur, dermawan, sidq, amanah, kemudian berbakti sama orang tua, baik sama orang lain. Orang itu akan menilai dari itu ini. Dan Anda bisa lihat sendiri ya, orang itu ibadahnya sedikit tapi Masya Allah akhlaknya baik, itu disenangi orang gitu. Disenangi orang dan disegani orang dan dihormati orang. Biasanya seperti itu. Makanya benar ya kata pepatah ini, ad-dinu muamalah, agama itu muamalah. Ya. Muamalah kepada sesama manusia. Masya Allah ya. Jadi sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Nah, yang membantu seseorang memiliki akhlak yang mulia adalah agama Islam, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, semakin paham tentang agama, seharusnya semakin baik akhlaknya. Nah, kandungan hadis. Dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa kemuliaan dengan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia, disertai dengan mempelajari agama dan mengikuti manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 286. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsani Thabit bin Ubaid, Thabit bin Ubaid mengabarkan kepadaku, qala, ia berkata, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afqaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih berwibawa jika ia duduk bersama kaum dan lebih periang di rumahnya daripada Zaid bin Thabit. Ulangi, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berwibawa jika ia duduk bersama kaum dan lebih periang di rumahnya daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit jelas seorang sahabat yang mulia. Masya Allah ya. Hadis ini
lebih dikhususkan untuk siapa? Untuk laki-laki, bukan untuk perempuan, untuk laki-laki. Karena contohnya di sini siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, Zaid bin Thabit ini kalau bersama sahabat yang lain itu penuh wibawa, dihormati, disenangi. Kalau kembali ke rumah, pulang bertemu istri dan anak-anaknya, apa yang terjadi? Periang, guyon gitu, guyon sama anaknya, istrinya, lemah lembut dengan mereka, main bersama dengan anak-anaknya. Seakan-akan kewibawaan ketika di luar itu sudah dicopot, itu sudah nggak ada. Masya Allah, ini akhlak yang mulia banget nih. Ketika sama teman-temannya perlu wibawa, dihormati sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tetangganya misalnya. Tapi kalau ke rumah ya sudah balik ke apa ya? Pria senang ketemu anak-anaknya, main bersama, sama istrinya ngobrol, tersenyum, tertawa. Jangan sebaliknya gitu ya. Jangan sebaliknya, di luar teletean. Apa sih teletean Pak ya? Iya, cengingisan terus gitu loh. Kayaknya nggak ada urusan yang selesai gitu. Ini belum selesai urusannya, ketawa dulu. Di sono belum selesai urusannya, ketawa dulu. Jadi nggak ada wibawa gitu. Ya, sono ketawa, sini ketawa. Wibawa itu apa teman-teman? Wibawa itu apa ya? Menahan diri dari hal-hal yang membuat orang lain mencela dia. Jadi wibawa tidak hanya kalau keluar jalan, apa ya, petita, nggak ngeliat sono, nggak ngeliat sini, ditegur, diam. Bukan itu wibawa. Bukan. Ada orang kayak gitu yang menjaga wibawa itu dengan itu kan? Ada. Ya, dengan gayaannya itu masya Allah, kayak bumi itu punya sendiri gitu. Allah, bukan itu. Wibawa itu ya, wibawa itu menahan diri dari hal-hal yang dimungkinkan orang lain itu mencela dia. Berarti termasuk wibawa contohnya yang ketika keluar berpakaian rapi, rambut disisir, ya, kemudian berakhlak mulia, nah, tidak sombong, jujur, amanah, ya, menyapa orang, dan hal-hal yang membuat orang lain tidak mencela dia. Itu namanya wibawa. Dan kalau seperti itu insya Allah wibawa. Ya wibawa, dihormati sama orang lain. Ketika duduk di majelis, ya apa ya? Kalau membahas satu urusan, selesaikan dulu urusan itu, baru urusan yang lain. Ini belum selesai, udah masya Allah tawa belum selesai, akhirnya nggak selesai urusannya. Ya masya Allah, itulah kewibawaan. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membuat orang lain itu tidak senang dengan dia, mencela dia. Ya, itu namanya wibawa. Nah, Zaid bin Thabit ini contoh terbaik. Ya, contoh yang baik. Orang yang masya Allah ya, akhlak mulia di luar, penuh kewibawaan. Ya, kemudian di rumahnya ya seperti itu kan. Jangan sebaliknya, di luar masya Allah ya rame begitu, tapi di dalam cemberut sama suami istrinya. Di mana? Oh luar, nggak ngomong lagi, cemberut. Anak-anaknya nunggu lama, yo nggak diajak bicara, nggak diajak ngomong, nggak diajak bermain. Berarti kan di rumah itu jadi tegang gitu. Tegang, harusnya kan ceria, seneng, rame, guyup gitu. Ya ada orang-orang seperti itu kan ya, masya Allah. Di luar itu kayaknya periang gitu, seneng banget, tapi di dalam rumah itu kayaknya masya Allah kasar, galak ya, tidak harmonis dengan anak-anak, cemberut, diem. Itu banyak orang seperti itu.
Harusnya sebaliknya, di luar penuh wibawa, ya, pakaiannya bagus, rambutnya pun demikian, bersikap yang baik kepada sesama manusia, sopan, ya, menutup diri dari hal-hal yang membuat orang lain mencelaknya. Wibawa, ya. Kalau di rumah ya masya Allah, kayak Zaid bin Thabit. Maka inilah akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Kalimat ajalla itu berwibawa lagi terhormat, ya, berwibawa lagi terhormat. Afkah itu artinya periang, yakni jenaka, suka bergurau dan riang gembira, ya. Berarti urusan kantor itu nggak usah dibawa ke rumah, Pak, ya. Urusan kantor umat, pokoknya matiin lah HP, sudah nyampe rumah udah matiin HP dulu, ketemu anak, ketemu istri, ajak mereka ngobrol, insya Allah masalah-masalah kantor hilang, insya Allah gitu. Kalau keluar ya beda lah, yang masuk ya beda, insya Allah, ya. Dan ini memang susah bagi orang yang memang disusahkan sama Allah, tapi mudah ya bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Lagi-lagi kan egonya tinggi, lagi di rumah kita seakan-akan raja diraja, meskipun nggak boleh penyebutan raja diraja, kayak raja diraja semua dilayani, semua harus tunduk patuh, ya, riang, senang. Jadi di rumah juga orang-orang rumah betah, perasaan, kemudian keluar juga teman-temannya senang sama dia, nggak suka nyakitin. Berwibawa itu ya termasuk tadi tidak nyakitin hati orang lain ketika kumpul-kumpul. Kan ada ya 1-2 kata itu bisa merenggangkan persaudaraan, merenggangkan pertemanan dan persahabatan. Ya, masya Allah. Nah, kandungan hadis. Dalam hadis di atas terdapat keterangan tentang perangai yang baik dari Zaid bin Thabit beserta sifatnya dengan kelembutan akhlaknya. Terakhir di hadis nomor 287, penulis berkata rahimahullah taala, shadaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Husain, dari Ikrimah, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyani ahabbu ila Allah, qala al-hanifiyatus samhah. Hadis ini derajat hadisnya hasan li ghairihi, hasan li ghairihi. Berarti sanad hadis ini pada asalnya dhaif, lemah, tapi karena memiliki banyak jalur, banyak syawahid, maka naik derajat menjadi hasan. Namanya hasan li ghairihi, hasan karena ada yang lain. Berarti hadis ini pada asalnya sanadnya dhaif. Berarti hadis ini bisa diamalkan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, agama apa yang paling disukai oleh Allah? Agama apa yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, yang lurus, al-hanifiyah, yang lurus, as-samhah, yang lurus lagi mudah, lurus lagi mudah. Inilah agama yang paling disukai oleh Allah Rabbul Alamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-hanifiyah. Apa al-hanifiyah itu?
Hanif, agama yang hanif. Hanif kan lurus, agama yang lurus. Hunafa, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa, hunafa, hanif, hanifiyah. Apa artinya? Zikir pagi yang setiap hari kita baca. Asbahna wa asbahal mulkul asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman. Hanifan musliman. Ibrahim hanifan. Agamanya Ibrahim yang hanif. Itu dia. Jadi hanifiyah itu agama yang lurus, enggak belok-belok. Ya, yaitu agama di atas tauhid. Agama di atas tauhid. Mengisahkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan dan lurus di atas tauhid. Itulah hanifiyah. Dan itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diikuti oleh nabi-nabi berikutnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama Islam. Istilah Islam ini berawal dari ucapan Nabi Ibrahim. Berarti setiap nabi itu membawa sebenarnya agamanya apa? Islam. Islam di sini hanif, lurus di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ya, jadi hanifiyah di sini adalah agama yang jauh dari kesyirikan, ya, dan tetap di atas, lurus di atas tauhid. Itu agama Islam. Ya, jadi setiap nabi, sekali lagi setiap nabi diutus itu membawa Islam sebenarnya. Dan Islam itu lurus, yaitu agama tauhid, agama yang mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya. Dan bapaknya agama Hanifiyah ini adalah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholawat Ibrahimiyah mengamalkan Allahumma sholli ala Muhammad. Dua nabi ini selalu bergandengan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini selalu karena alurnya itu sama, satu, hanif, sama-sama hanif. Berawal dari Ibrahim dulu, ya, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu dua nama ini bergandengan dalam sholawat kita. Karena keutamaan hanifiyah. Ya, Masya Allah. Kemudian samha, lagi mudah. Islam itu mudah memang. Kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Baik. Rukun Islam beratnya sih. Pertama syahadat kan cuma mengucapkan dua kalimat syahadat. Berapa detik? Berapa detik? Gak sampai, paling 5 detik, 10 detik lah ya. Gak sampai 1 menit. Mudah. Orang kafir masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah masuk Islam. Enggak ada ritual ini, ritual itu, enggak. Paling gampang masuk Islam, mudah banget. Ada orang yang masuk Islam datang ke masjid atau di rumah atau di mana lah, kemudian dituntut 2 kalimat syahadat, selesai masuk Islam. Mudah. Tidak seperti yang lain. Ya, tidak seperti yang lain. Kemudian sholat 5 waktu. Mudah. Cuma 5 kali
dalam 24 jam ya, sholat berapa menit saja? Sholat subuh misalnya berapa menit tadi? 5 menit. 5 menit. Rata-rata 5 menit dah. Mentok-mentok 10 ya, 10 lah. Mentok itu kaki itu sudah orang udah segitu tuh. 7 menit. Dalam 24 jam 10 menit berarti kali 5 berapa? Sedikit ya? Sedikit banget. Gowes. Sekarang zaman ini gowes itu berapa jam? Pagi sampai mau asar baru pulang. Ya Allah, ya bukan berarti nggak boleh monggo, fisik perlu dijaga. Tapi kalau kita kiaskan ke sholat itu loh, Masya Allah, jauh sedikit banget sholat itu. Masya Allah, mudah nggak nih? Mudah, gampang banget. Kemudian puasa wajib dari 12 bulan ya 1 bulan. Puasa itu pun dari subuh sampai maghrib, gampang banget. Haji atau zakat, sebulan zakat setahun sekali. Itu pun 2,5 setahun sekali, Pak. 12 bulan bayar itu. Mudah, gampang. Islam itu gampang. Haji setahun sekali itu pun kalau mampu. Itulah Islam. Al-Hanifiyatus Samhah. Masya Allah ya. Kalau nggak bisa berdiri sholat, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, gampang. Kalau safar kosor, jamak, diringkas jadi satu waktu, dua juga. Udah ngopo juga. Kalau nggak ada air, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, ditayamumi. Kalau nggak bisa tayamum, dan nggak ada yang nayamumin, ya sholat tanpa tayamum, tanpa wudu. Coba kurang ngopo. Sholat suci dari najis. Kalau nggak bisa, ya sudah. Sholat meskipun ada najis. Mudah. Ayo. Ya, kalau misalnya antum sakit di rumah sakit, hanya bisa berbaring di atas ranjang. Nah, masuk tiap sholat copot celono. Berat ya? Berat. Ganti pempas. Ya berat banget kan? Kalau emang nggak bisa ya sudah, apa adanya. Oh enak Islam itu, gampang. Harus ngadep kiblat. Kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu kiblat, nanya. Kalau nggak ada yang tahu, ya dikira-kira saja. Sudah dikira-kira. Setelah sholat dikasih tahu, Pak, kiblat jenengan salah, nggak usah diulang, sholatnya sah. Ya Allah, jadi Islam itu betul-betul gampang, mudah. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan Al-Hanifiyatus Samhah. Agama Islam agama yang lurus, lagi mudah, gampang, ringan. Tentu ringan ini dalam syariat ya, ringan menurut syariat ya. Tapi benar-benar gampang sebenarnya. Kapan kita bisa mengetahui Islam itu mudah? Kalau kita paham Islam, betul. Kalau kita tahu agama, kita belajar, kita pahami Islam, kita akan tahu betul Islam itu gampang dan mudah. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika.